Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha kelas 3? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan Ananda Soli dan Soliha. Hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 3. Disimak ya Ananda Soli dan Soliha pembelajaran kali ini. Selamat menonton. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang dengan tepat. Lalu yang kedua ada dengan mempergerakkan gerakan tarian, siswa dapat mengidentifikasi kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian dengan tepat. Lalu yang ketiga, dengan membuat sumbu simetri, siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Mari membaca teks berikut. Seperti pembaca berita kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian. Daerah kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Nomor 1, nama kainnya songket, asal daerahnya Minangkabau, Sumatera Barat. Nomor 2, nama kainnya adalah sasirangan, asal daerahnya yaitu Banjar, Kalimantan Selatan. Nomor 3, nama kainnya ialah batik, asal daerahnya adalah Solo, Jawa Tengah. Nomor 4, nama kainnya adalah kain tenun ikat, asal daerahnya yaitu dari Nusa Tenggara. Nomor 5, nama kainnya ulos, asal daerahnya yaitu dari Sumatera Utara. Pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapat dari setiap kalimat pertama. Paragraf 1 yaitu pokok-pokok informasinya adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf 2, pokok-pokok informasinya yaitu salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf 3, pokok-pokok informasinya adalah kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf 4, pokok-pokok informasinya adalah kain adat memiliki banyak fungsi. Paragraf 5, pokok-pokok informasinya adalah kain adat yang paling dikenal adalah batik. Masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari?
Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang dapat diperagakan? Cobalah peragakan kembali gerakan tarian tersebut. Tambahkan dengan gerakan sesuai keinginanmu. Gerakan menenun yang pertama. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Hitungannya 8 kali 1 hitungan. Nah, ini gerakannya yaitu atas bawah, atas bawah. Lalu gerakan menenun kedua. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali 1 hitungan. Nah, ini gerakannya membungkuk, tegak, membungkuk, tegak, membungkuk. Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu. Berlatihnya seperti beberapa hari lalu. Lakukanlah dengan riang gembira. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Amati motif kain berikut. Motif apa saja yang kamu ketahui? Sebutkan. Motif-motif yang terdapat pada gambar di atas adalah motif bunga dan biji-bijian, motif segitiga, motif bulan dan kelengkungan, motif bunga dan daun. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Ceritakan hasil temuanmu kepada teman-temanmu. Amati gambar berikut. Gambar pertama simetris karena kiri dan kanannya sama. Lalu gambar yang kedua tidak simetris karena kiri dan kanannya berbeda. Bangun datar memiliki simetri lipat jika yang pertama dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu yang kedua lipatan saling menutupi dengan tepat. Dan yang ketiga memiliki sumbu simetri. Gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui. Lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut. Nah, ini contoh gambar yang pertama adalah bentuk bangun datarnya persegi panjang. Banyak simetri lipatnya yaitu 2. Lalu gambar yang kedua itu adalah layang-layang. Banyak simetri lipatnya yaitu 1. Lalu gambar yang ketiga itu oval. Banyak simetri lipatnya yaitu 2. Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.